Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Nunung Purnamasari Arif, NIM 2021 A1210 kelas 2F jurusan PGSD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya untuk memenuhi tugas PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Baik, materi pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Jadi hakikatnya pendidikan kewarganegaraan dapat mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan sarjana pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 14 tahun 2025 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat standar mutu dan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan. Kecakapan memiliki standar mutu dan norma yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Materi yang kedua yaitu adalah mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Setiap negara itu memiliki pendidikan kewarganegaraan yang harus diajarkan kepada peserta didik karena untuk mewujudkan warga negara yang sadar akan bela negara, yang berlandasan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa. Jadi dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan dapat menimbulkan dampak positif, yaitu di mana kita itu saling menghargai satu sama lain, khususnya itu di Indonesia. Nah, di mana di Indonesia ini itu tuh berbagai macam-macam suku bangsa, ras, bahasa ataupun agama. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita mempelajari PKN ini akan ada muncul rasa cinta terhadap sesama atau saling menghargai satu sama lain, karena kita tuh memiliki berbeda-beda agama, suku, bangsa ataupun ras. Asalkan tidak menyimpang dari landasan dasar kita yaitu Pancasila. Materi yang ketiga adalah menggali sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sumber historis, sosiologis, dan juga politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Nah, pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosiologis itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Kenapa? Dan akhirnya negara-negara itu untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan ekstensi negara-negara bangsa. Nah, secara politis pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957.
Nah, sebagaimana dapat didefinisikan dapat didefinisikan atau diidentifikasi dari pernyataan Sumantri pada tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah satu kewarganegaraan pada tahun 1957, Civis 1962, dan pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Materi yang keempat adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau disingkat dengan PKN telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi ataupun materi pembelajaran bahwa sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sehingga saat ini. Nah, dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan erat kaitannya dengan perkembangan sejarah Indonesia. Di antaranya, yang pertama itu adalah pendidikan kewarganegaraan pertama kali muncul pada tahun 1957 dengan nama kewarganegaraan yang hanya membahas hak dan kewajiban warga negara serta cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan. Namun, sejak munculnya Orde Baru, isi mata pelajaran ini hampir seluruhnya dibuang karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntunan yang sedang berkembang. Ada juga beberapa perubahan-perubahan diantaranya. Jadi perubahan-perubahan itu ada 4. Ada pada tahun 1968, pada kurikulum 1984, dan kurikulum 2004. Materi yang kelima adalah esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Jadi pendidikan kewarganegaraan atau bisa disingkat itu PKN. Di Indonesia itu untuk masa depan sangat ditentukan atau sangat diperlukan oleh pandangan bangsa Indonesia karena bersangkut paut dengan ekstensi konstitusi negara dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Jadi itu sangat penting kita mempelajari PPKN ini untuk masa depan gitu. Materi yang terakhir adalah hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, secara etimologis pendidikan kewarganegaraan itu berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu pendidikan yang berarti usaha, sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif, dan kata yang kedua yaitu kata kewarganegaraan, berarti segala hal atau perihal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk pendidikan menjadi manusia, untuk pendidikan menjadi manusia yang memiliki kebangsaan dan cinta tanah air. Sedangkan secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program-program pendidikan yang berisikan demokrasi politik dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya yang berpengaruh positif dari pendidikan sekolah masyarakat dan orang tua. PKN di Indonesia secara historis awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka gitu. Secara politis, PKN di Indonesia itu lahir karena tuntunan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan selalu menghadapi dinamika perubahan dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya, di mana pendidikan kewarganegaraan ini selalu menghadapi
selalu menghadapi dinamika perubahan, baik itu dalam sistem ketatanegaraan atau pemerintah serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.